Bagi saudara-saudara kita di Palestina, tanah yang mereka injak sebagai tempat tinggal adalah tanah yang Allah berkahi dan di atasnya terdapat masjid suci, tanah suci umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka ini bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara kita di Palestina, tapi ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah Palestina ini adalah a journey of akidah. Ini perjalanan akidah kita sebagai kaum muslimin. Janganlah lagi kita berdoa untuk diri kita, anak-anak, keluarga-keluarga kita, tapi kita lupa dengan keluarga-keluarga kita di garis depan. Boykot produk-produk yang terafiliasi, memberikan uang-uang kepada kaum Zionis untuk melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, genosida pada saudara-saudara kita. Nah sekarang kepada Sayyidah Khadijah nih, bantuan kemanusiaan. Gimana kondisi bantuan kemanusiaan sekarang? Dan seperti apa nih seharusnya kita berbuat? Syukran Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, sebagai bagian dari Kingmaker malam hari ini dan juga sebagai murid yang alhamdulillah belajar banyak dari UBN, khususnya urusan Palestina. Teteh secara pribadi dan tentu kita semua sebagai kaum muslimin berada pada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan pertolongan yang besar sesungguhnya bagi kita. Untuk apa? Untuk terbuka mata, hati, pikiran yang menjadi jalan masuknya kekuatan iman dan takwa untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di Palestina, khususnya yang hari ini kita lihat di jalur Gaza, bukanlah persoalan hanya saudara-saudara kita di jalur Gaza, apalagi jika ini hanya dijadikan persoalan yang terus-menerus menyebut tentang kelompok perjuangan Brigade Al-Qassam dan khususnya dari kelompok perlawanan pembebas Palestina insya Allah yaitu Hamas. Tapi apa yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam bersama payung besarnya yaitu Hamas, sesungguhnya apa yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu berjuang mempertahankan tanah tempat tinggal yang memang Allah berikan sebagai harta. Dan di dalam Islam setiap kaum muslimin harus membela harta yang telah dititipkan Allah kepadanya. Terlebih lagi bagi saudara-saudara kita di Palestina, tanah yang mereka injak sebagai tempat tinggal adalah tanah yang Allah berkahi dan di atasnya terdapat masjid suci, tanah suci umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka ini bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara kita di Palestina, tapi ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Yang senantiasa teteh ingat yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir, adalah sumpah kita bahwa kita akan terus berada dalam barisan menjemput hari yang telah dijanjikan Allah, yaitu kemenangan kaum muslimin atas Masjidil Aqsa. Apa yang kita mesti kerjakan dalam menyambut hari kemenangan itu? Tentu yang paling pertama adalah terus memperkokoh iman dan takwa kita, karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah Palestina ini adalah a journey of akidah. Ini perjalanan akidah kita sebagai kaum muslimin. Mengapa disebut sebagai perjalanan akidah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, masjid pertama di muka bumi ini yang mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah Masjidil Haram. Dan adakah setelahnya Masjidil Aqsa? Jaraknya hanya 40 tahun. Artinya Masjidil Aqsa itu ada dalam perjalanan seluruh Nabi dan Rasul kita. Tentu yang tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Isra dan Mi'raj
terjadi di sana. Maka yang UBN tanyakan tentang bantuan kemanusiaan dan apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Yang paling pertama, dan ini pelajaran besar dari beliau yang terus Teteh pegang ya, bahwa kita harus terus menjaga perjalanan akidah kita kepada tanah Palestina ini dengan terus bertolabul ilmi, memahami perjalanan panjang Baitul Maqdis yang terus berada dalam pusaran peradaban dunia dari masa ke masa, dari perjalanan seluruh nabi dan rasul kita, sejarah perjalanan peradaban manusia dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, Assyria, Sumeria, dari peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Romawi, terus berjalan sampai masa Rasulullah SAW, sampai masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Islam, Turki Utsmaniyah dan seterusnya, sampai keadaan kita hari ini. Maka teruslah ada bersama beliau, ambillah terus ilmunya sehingga iman dan takwa kita bertambah-tambah dari pembelajaran besar yang kita lihat daripada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya hari ini di jalur Gaza. Yang kedua tentu mengingatkan diri kita tentang doa, dan doa. Janganlah lagi pernah terlepas dari lafaz doa-doa kita. Janganlah pernah lagi kita banyak meminta dan memohon tapi kita tidak memohon untuk tanah suci kita. Janganlah lagi kita berdoa untuk diri kita, anak-anak, keluarga-keluarga kita, tapi kita lupa dengan keluarga-keluarga kita di garis depan. Keluarga-keluarga kita yang sesungguhnya mewakili kita sebagai kaum muslimin yang hari ini terpenjara oleh berbagai macam keadaan, kesepakatan-kesepakatan dunia yang sebetulnya memenjarakan diri kita. Dan ternyata yang merdeka adalah saudara-saudara kita di Palestina. Yang merdeka adalah saudara-saudara kita khususnya di jalur Gaza. Yang apapun yang mereka alami, bagaimanapun pedih-perihnya, perjuangan yang harus dilewati, seberapa banyak pun kehilangan yang mereka hadapi, tapi mereka berdiri untuk melawan kezaliman, melawan penjajahan, melawan kaum yang akan menghancurkan tanah suci kaum muslimin. Bukankah kita menyaksikan bahwa ketika mereka memindahkan ibu kota ke Yerusalem dari Tel Aviv dan kemudian kroninya sekutunya Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya, pada acara ketika mereka meluncurkan kedutaan besar Amerika Serikat hari itu kita melihat sebuah lukisan besar yang mereka pajang dan pampang dan itu bisa disaksikan oleh dunia. Dan di lukisan kota Yerusalem sudah tidak ada lagi titik Masjidil Aqsa. Sudah jelas apa yang mereka akan lakukan. Maka doa terus kita ketuk langit dengan keyakinan kemenangan itu telah Allah persiapkan. Yang ketiga yang hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir ingatkan kepada kita dan ditambahkan oleh Syekh Reza dalam diskusi beliau berdua tadi adalah tentang boikot. Boikot produk-produk yang terafiliasi memberikan uang-uang kepada kaum Zionis untuk melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, genosida pada saudara-saudara kita, dengan satu niat bahwa level boykot ini kita naikkan, bukan hanya sekedar boykot, tapi naikkan terus sampai cancel. Cancel ini betul-betul cancel, batalkan, hilangkan. Kita berdoa, kita berjuang agar produk tersebut hilang atas usaha yang kita kerjakan. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan UBN sumber detailnya, tentu kami akan sampaikan kepada UBN, tapi mungkin belum bisa secara terbuka. Tapi dua sumber yang terkoneksi langsung dalam urusan produk ini, terkoneksi langsung, kami berbicara langsung karena terkait juga dengan apa yang Syekh Reza lakukan selama ini UBN. Dan Masya Allah, untuk Indonesia, Allahumma lakal hamd, boykot yang kita lakukan pada produk-produk besar yang terafiliasi dengan Zionis, data real. Kami berdua menyaksikannya. Bicara bab khusus nanti ya, kita akan dalami itu.